Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat. Kembali lagi saya Dewi Budianti menyapa Anda dalam Anjang Sana hari ini. Kita akan bertemu dengan wakil rakyat kita yang akan berkumpul dengan warga di Balai Tegal Tamanan Banguntapan Bantul, yang katanya sih hari ini mereka akan sama-sama berkumpul dan melakukan pelatihan keterampilan pengolahan makanan. Seperti apa selengkapnya? Kita simak bersama. Pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, ini saya sudah berada di dalam Balai Tegal Tamanan Banguntapan Bantul. Tentu saja saya tidak sendiri. Anjang Sana Wakil Rakyat kali ini saya ditemani oleh Ibu Novi Sarhati SH dari anggota Komisi ADPRD Bantul. Sehat Bu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Baik-baik ya pastinya. Dan tetap semangat bertemu beranjang sana dengan warga Tamanan. Boleh cerita Bu, ini acaranya apa sebetulnya hari ini? Acara hari ini yaitu pelatihan memasak kue kering untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini semua peserta dari mana saja nih Bu? Ini dari Kalurahan Tamanan. Jadi semua, memang semua saya ambili dari Kalurahan. Jadi tidak harus satu RT, tidak. Jadi biar mereka rata. Terus nanti biar ditularkan kepada warga kalau ada pelatihan seperti ini. Nanti ada pertemuan Dasawisma atau pertemuan PKK, ilmunya bisa dibagikan ke warga masyarakat sekitar. Jadi setiap RT itu ada yang mewakili, nanti bisa menyalurkan ilmu yang didapatkan dari sini gitu ya Bu ya. Lalu ini siapa penyelenggaranya sebetulnya dan kenapa, apa maksud dan tujuan tiba-tiba ada program keterampilan seperti ini gitu loh? Jadi kita bekerja sama dengan dinas, memang saya menganggarkan untuk di perubahan untuk pelatihan seperti ini. Kemarin saya juga ada pelatihan buat kue tradisional, itu 4 titik. Memang sekarang saya fokusnya untuk ibu-ibu. Kalau tidak ibu-ibu sing ngopeni kita, siapa lagi? Kan kita sebagai kaum perempuan, jadi harus benar-benar nggak kayak ibu-ibu semua. Dan kita tidak mau ibu-ibu kasarannya jadi beban. Jadi beban terus apa-apa kurang jaluk duit enggak. Jadi kita pengen nanti waktu lebaran, kan ini kue kering, nanti momen-momen di waktu lebaran ibu-ibu bisa membuat kue, kalau bisa dipasarkan, dijual. Seumpamanya belum bisa menjual, otomatis kita bisa buat untuk keluarga. Terus kalau kita buat sendiri, otomatis bahan-bahannya dan kualitasnya kita lebih tahu, kebersihan juga terjaga. Kita tahulah apa kebutuhan kasaran. Oh, ini mereknya ini bagus seperti itu. Iya, karena UP2K ini adalah memang upaya peningkatan pendapatan keluarga gitu ya, dengan cara memberikan keterampilan kepada ibu-ibu. Kemudian kalau ibunya terampil bisa membuat kue, salah satu contohnya begitu ya, tidak hanya bisa dihidangkan di rumah, tapi juga nantinya diharapkan mungkin bisa menjadi salah satu bisnis ya yang dijalankan. Income penambahan gitu. Nah, kalau Ibu melihat potensi dari ibu-ibu yang ada di sini tuh seperti apa sejauh ini? Potensinya kalau ibu-ibu itu bisa nggak, karena di rumah otomatis waktunya lebih banyak. Kalau dikerjakan dengan tekun dan teliti, mungkin bisa nggak. Kita berusaha untuk menghasilkan uang seperti itu. Pentingnya seorang ibu, sosok ibu di rumah begitu, menurut Bu Novi? Ibu itu sebagai, kalau di rumah ini jadi serba harus bisa, Wonder Woman. Karena apa? Harus bisa masak, satu.
keduanya ibu ki iso kan nggak mungkin ya kita sebagai ibu ki coba sekampamane kita sakit otomatis kegiatan di rumah ki mesti berantakan. Tapi kalau ibu sehat mbok apa wae dari pagi sampai malam semua kegiatan itu sudah dilaksanakan ibu-ibu tanpa ada rasa capek sama sekali. Untuk itu betapa pentingnya memberikan perhatian khusus ya bagi ibu-ibu. Salah satunya adalah memberikan program keterampilan seperti sekarang ini yang diharapkan ilmunya nantinya bisa ditularkan, tidak hanya bermanfaat di rumah untuk tetangga-tetangga begitu ya, atau bahkan bisa meningkatkan ekonomi keluarga begitu ya. Nah, kalau ibu sendiri melihat di luar kegiatan yang sedang berlangsung sekarang ini, warga di sini khususnya ibu-ibu biasanya punya program apa sih Bu secara rutin gitu, mungkin mingguan atau bulanan yang memang benar-benar bisa membuat mereka terus termotivasi melakukan hal-hal yang positif? Kalau program rutin mingguan mungkin ibu-ibu cuma kumpulan arisan, dasawisma, terus arisan PKK. Jadi saya pengennya untuk acara dasawisma apa PKK nanti bisa diisi dengan ilmu tadi yang didapat dari sini nanti ditularkan ke warganya, jadi tambah bermanfaat buat semuanya. Selain ilmu ini Bu, pembuatan atau pengolahan makanan begitu ya, pembuatan kue kering dan sebagainya, ilmu-ilmu apa lagi kalau dari pandangan Bu Novi yang mungkin akan bermanfaat untuk bisa dipelajari oleh ibu-ibu di sini? Saya kalau kemarin kan sudah pelatihan jamu sudah. Terus pelatihan tata rias, terus batik juga belum lama juga fokusnya ke ibu-ibu juga. Terus ini yang masak lah yang ibu-ibu ki pasti bisa dan mampu seperti itu karena kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap hari. Ini kan ilmu pengolahan atau pembuatan kue kering begitu ya Bu ya, dan mungkin pembuatan makanan-makanan jenis yang lain juga pasti mungkin nantinya akan diajarkan juga. Kita bayangkan nanti ibu-ibu semuanya sudah terampil bisa membuat kue, membuat hidangan yang kemudian bisa menjadi salah satu bisnis bagi mereka begitu ya. Hal selanjutnya yang mungkin diperlukan bagi ibu-ibu adalah ilmu marketing begitu. Bagaimana Ibu Novi, sudah ada rencana ke depan untuk mengajarkan mereka di bidang itu? Kalau marketing mungkin kita berjalan ya, sambil berjalan karena kita baru nyoba ini dulu. Kalau ini sudah sukses, nanti kita kan mungkin belajar untuk marketing, terus packingan juga kita jualnya. Terus kemarin kan saya juga ada pelatihan kue kering, kue tradisional. Ada, jadi memang khusus kue 3 macam. Itu untuk ada roti, ada klepon, ada tahu. Jadi kalau sudah bisa itu kasarannya duwe gawe itu cuma nambah kletikan aja. Jadi meringankan lah, meringankan ongkos biaya kita kalau bisa dilakukan sendiri gitu. Oke. Trainer sudah disiapkan tentunya Bu terkait hal ini. Kita sudah persiapkan dari awal. Mungkin nanti dengan selesainya program ini kan program terakhir ya 2023, mungkin 2024 kita ada program-program lagi. Itu saya programnya tentang posyandu. Saya banyak di posyandu untuk posyandu untuk 2024. Oke, kita lihat ya nanti sama-sama seperti apa ibu-ibu ini belajar mengolah makanan, membuat kue kering. Kita juga nanti akan ngobrol mungkin dengan salah satu dari mereka atau trainernya, juga dari Dinas PMK. Tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat.
Pemirsa masih di Anjang Sana Wakil Rakyat dan sekarang sudah ada Mbak Wiwin atau Bu Wiwin nih ya, atau Bu Kuswindarti Kabid Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas PMK. Boleh cerita Bu, ini program ini UP2KPKK, pelatihan keterampilan olah makanan untuk ibu-ibu di Tegal Tamanan. Seperti apa sih pentingnya acara seperti ini untuk ibu-ibu gitu? Jadi program pemerintah pada kesempatan hari ini adalah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi ya, sehingga banyak kegiatan yang itu diusahakan untuk peningkatan pendapatan keluarga utamanya seperti itu. Nah, kita melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan ada binaan kita itu PKK Mbak. Jadi di kita ada PKK, kemudian RT, ada posyandu itu ada di tempat kami, sehingga salah satu kegiatannya adalah kita peruntukkan bagi ibu-ibu PKK di setiap pedukuhan gitu. Terkaitannya dengan keterampilan olah makanan gitu. Seperti apa pentingnya untuk ibu-ibu ini terampil gitu loh untuk bisa mengolah makanan, membuat makanan gitu. Jadi kalau ibu-ibu biasanya ini hobinya memasak gitu ya Mbak ya. Dan kami juga yakin ibu-ibu ini sudah lebih pinter begitu, pengalamannya juga memasak lebih banyak. Tapi kemudian kita ada variasi-variasi tertentu dan kebetulan narasumber kita itu juga berpengalaman dalam bidang catering, sehingga jadi nanti tidak hanya terkait dengan pengolahan makanannya saja, tetapi nanti bagaimana cara pemasarannya, bagaimana usaha beliau awalnya memulai usaha ini sampai dengan bisa berhasil. Nah itu yang perlu ditularkan kepada ibu-ibu, jadi nanti tidak hanya memiliki keterampilan saja, tetapi bagaimana cara memasarkan itu juga penting sekali. Jadi bisa diselipkan sosialisasi atau edukasi terkait hal itu nanti dari pelatihnya langsung begitu ya? Iya. Sekaligus cerita-cerita yang menginspirasi, barangkali itu nanti ke depan bisa menjadi apa ya, bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu betul sekali. Nah, koordinasi selama ini dengan Bu Novi selaku wakil rakyat untuk bisa menjalankan program-program yang luar biasa bagi ibu-ibu ini sejauh ini seperti apa, Bu Wiwin? Nah, seperti dengan anggota dewan yang lain ya Mbak ya, kita memang ada program tetapi anggarannya terbatas, sementara Bapak Ibu yang ada di anggota dewan ini kan anggarannya banyak seperti itu, sehingga kita berkolaborasi, anggaran dari Bapak Ibu yang ada di anggota dewan, kita yang menyiapkan programnya seperti itu. Terkait dengan anggaran Bu Novi, silakan boleh dijawab dan ditanggapi. Anggaran ternyata menjadi fokus utama untuk bisa program-program ini berjalan gitu. Silakan. Anggaran kemarin kita memasukkan tahun 2023 jadi anggaran sekarang itu setahun yang lalu 2022 kita sudah menganggarkan. Jadi memang dari awal H-1 tuh kita sudah menganggarkan untuk pelatihan segala macam itu kita sudah nganggreng. Jadi 2023 kita tinggal pelaksanaan saja dengan dinas. Dan anggaran sudah dipastikan tidak akan kurang ya Bu ya untuk bisa mendukung hal seperti ini. Kalau tidak ada refocusing seperti kemarin pas pandemi. Ya, apalagi kan tadi yang disebutkan Bu Wiwin, ternyata keterampilan membuat atau mengolah makanan saja tidak cukup. Kita juga harus dibekali keterampilan untuk marketing tadi begitu ya. Anggaran untuk sosialisasi atau edukasi marketing ke depannya seperti apa Bu kira-kira? Optimis masih akan terus bisa dijalankan? Insya Allah. Nanti kan kita kalau marketing nanti beda dinas lagi kan. Jadi kita di dinas koperasi apa ya Mbak Bibi itu. Kita cari lagi di dinas itu ada program apa saja, nanti kita tinggal memasukkan untuk berarti 2025. Karena 2024 kan anggaran yang sekarang. Oke. Jadi untuk penganggaran itu di pemerintah harus 1 tahun sebelumnya ya. Jadi untuk kegiatan pada kesempatan hari ini sudah direncanakan dari tahun 2022 kemarin, kemudian yang tahun depan ini tentunya sudah dingengkreng dari sekarang. Jadi di tahun 2024 nanti tinggal pelaksanaannya saja seperti itu. Dan kami yakin kalau kemarin memang sudah dianggarkan begitu, sudah direncanakan, pasti nanti akan dilaksanakan di 2024. Apa ini kira-kira program yang akan dijalankan di tahun depan yang bermanfaat nih bagi ibu-ibu di sini? Ya, tentunya masih dengan kegiatan pemulihan ekonomi, karena di prioritas penggunaan dana desa itu juga untuk pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, kemudian untuk penanggulangan stunting, dan juga kalau ada prioritas yang lain itu untuk penyertaan modal untuk BUMDes. Nah, itu juga upaya dari pemerintah pusat agar
pemerintah kelurahan itu nantinya bisa berdaya, bisa menghasilkan anggaran penghasilan sendiri seperti itu. Tanggapan Bu Novi terkait program-program yang memang sudah sudah terperinci untuk tahun depan, silakan. Kemarin saya juga sudah banyak memasukkan di PMK juga, tapi kemarin tuh kebanyakan posyandu ya. Iya. Kita jadi masukkan ke posyandu. Itu saya ada berapa titik itu di situ memang benar-benar saya anggarkan untuk masing-masing pedukuhan. Posyandu ini apa Bu pentingnya untuk bisa kita fokuskan program-program di situ bagi warga di sini? Untuk posyandu mungkin sangat penting ya, karena di situ mungkin ada penambahan alat-alat penimbangan, terus untuk semua kebutuhan yang di posyandu nanti tercover di anggaran itu. Terus nanti juga mungkin ada pelatihannya enggak Mbak itu untuk yang bisa juga. Bisa juga. Jadi memang untuk menanggulangi stunting itu kan program pemerintah juga mengurangi angka stunting ya. Tentunya stunting ini kita mulai dari keluarga dulu untuk menyiapkan gizi yang seimbang untuk putra-putrinya, terutama untuk remaja putri ataupun nanti remaja yang baru menikah nanti nih Ibu-ibu. Jadi kita siapkan generasi muda itu sejak dalam kandungan seperti itu. Nah, itu bisa terpantau ketika warga ini ke posyandu begitu. Jadi pentingnya posyandu ini juga untuk penanggulangan stunting. Seperti juga ada di programnya pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang PPBMP, program pemberdayaan berbasis masyarakat pedukuhan, yang mungkin kita mengenalnya 50 jutaan per pedukuhan. Itu memang prioritasnya untuk 3 bidang. Antara lain untuk pendidikan itu di PAUD, kemudian untuk di bidang kesehatan itu di posyandu, kemudian di bidang lingkungan hidup itu untuk penanggulangan sampah, untuk mendukung Bantul Bersama, Bantul Bersih Sampah 2025. Karena kemarin juga kita ada darurat sampah begitu nggak, ketika sampah di tempat pembuangan sampah TPS Piungan itu ditutup, terutama yang ibu-ibu yang di pinggiran ini tentu mesti terkendala kan nggih Bu nggih, buang sampahnya diambil nggih Bu. Diambil oleh petugas ngaten nggih. Nggih. Sudah ada TPS sendiri, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah memang pemerintah kabupaten itu mengharapkan pengelolaan sampah itu selesai di tingkat kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan untuk bisa mengelola sampahnya sendiri seperti itu, dan itu tentunya tanggung jawabnya mulai dari diri kita ya, dari masing-masing rumah tangga, bagaimana memanfaatkan ataupun memilah sampah sehingga tidak perlu kemudian membuang sampahnya di TPS Piungan, karena sampah itu juga ada nilai ekonomisnya ternyata seperti itu. Baik, nah ini mungkin sedikit dari Bu Novi ini karena kita membahas mengenai sampah. Apa yang Bu Novi ingin sampaikan sebagai pesan kepada ibu-ibu bagaimana cara mengolah sampah di rumah dulu gitu? Mungkin sekarang ibu-ibu di rumah-rumah, di RT-RT sudah mulai ada bank sampah. Jadi memang sampah-sampah sudah dipilah-pilah. Ini yang dos dideweke, untuk yang plastik-plastik disendirikan, terus yang makanan nanti disendirikan. Jadi sekarang ibu-ibu ini benar-benar terampil lah sekali. Ayo bergerak, langsung bergerak. Jadi yang penting dari rumah dulu begitu ya, dari skala di rumah dulu pemilahannya, kemudian nanti hasilnya akan kita rasakan bersama. Gitu. Terima kasih Bu Wiwin sudah berbincang ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya, pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, kalau di segmen sebelumnya Bu Novi sudah banyak menjelaskan ya betapa pentingnya program-program untuk terus meningkatkan dan mengasah keterampilan bagi ibu-ibu di Tegal Tamanan ini. Bersama dengan kami sudah bergabung nih ada Pak Duku, Pak Yerahman. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Baik. Iya, ada Bu Sumiati juga warga setempat ya Bu ya. Apa kabar Ibu Sumiati?
Baik ya. Saya mau ngobrol dulu nih dengan Pak Duku, Pak, mengenai program yang sekarang sedang berjalan ini, Pak ya. Pelatihan keterampilan olahan makanan untuk ibu-ibu. Bagaimana nih tanggapan Anda terkait hal ini? Oke, terima kasih. Selamat pagi dulu. Ya, saya sebagai Pak Duku Tamanan khususnya ya berhubung karena juga Bu Novi juga warga saya di RT 05. Untuk pelatihan seperti ini sebenarnya kan bukan untuk kampanye ya, istilahnya sebelum ada seperti ini kan sudah banyak sekali Bu Novi mengadakan pelatihan baik ekoprint maupun pelatihan jamu, sehingga batik itu juga sekarang seperti ini yang makanan yang kering-kering ini, sehingga kan seringkali khususnya di Pedukuhan Tamanan juga bukan hanya di sini aja, Kelurahan Tamanan ya seringkali ikut yaitu program yang telah dicanangkan pada Bu Novi khususnya, begitu Mbak. Program yang baru-baru ini diadakan oleh warga itu apa Pak kira-kira? Khususnya kalau kemarin yang ada di desa sendiri diadakan batik ekoprint, alhamdulillah juga banyak sekali respon dari masyarakat khususnya dari pemerintah, baik dari kelurahan maupun di Kapanewon, sehingga semuanya kemarin yang ikut khususnya batik di desa yang diadakan Bu Novi itu juga boleh diadungi jempol ya, banyak sekali kemajuan khususnya walaupun baru satu kali diadakan Bu Novi. Insya Allah bila mana mau diadakan lagi, insya Allah nanti bisa dijual, itu sudah alhamdulillah sudah laku seperti itu. Bu Sumiati ini juga salah satu warga, seorang ibu begitu ya di sini yang cukup aktif juga gitu. Akhir-akhir ini mengikuti program apa Bu? Programnya itu kalau kegiatan saya itu ya itu ikut pelatihan masak dari Bu Novi. Selain itu saya juga ikut Desa Prima ya, didirikan dari kantor DP3. Itu kita mendapat hibah untuk mendirikan Desa Prima. Itu singkatannya Desa Prima itu Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Nah, yang artinya nanti perempuan itu bisa maju, bisa mandiri, tidak tergantung dengan yang lainnya atau tidak tergantung cuman dengan suami gitu ya. Kita bisa mencari penghasilan sendiri gitu. Itu di situ kita dilatih juga untuk membuat bermacam-macam kue. Ini salah satu yang dipilih. Ini salah satu hasil dari Desa Prima. Ini hasil dari saya sendiri, produksi saya sendiri. Saya kasih label untuk Desa Prima. Ini nanti cuman kendalanya itu saya belum bisa memasarkan terlalu jauh gitu ya. Mungkin nanti dari Bu Novi bisa membantu untuk memasarkan, untuk memberikan membantu mencarikan sertifikat halal dan sertifikat PIRT ya. Itu harapan saya. Tapi untuk hasil-hasil ini juga mungkin bisa untuk menjadi income kita ya, di keluarga bisa mendukung. Tidak hanya untuk dimakan sendiri, tapi mungkin bisa menghasilkan yang lebih gitu loh. Kalau nanti sudah ada PIRT-nya Bu. Soalnya kalau di oleh-oleh ya, di toko oleh-oleh itu kalau tidak ada PIRT-nya itu mungkin kurang laku gitu ya. Masyarakat itu biasanya memandang sudah ada belum sertifikat halal sama dicek PIRT-nya. Ya satu-satu ya. Nah, itu mungkin kedepannya itu ya Bu Novi ya. Nanti selain Bu Novi juga memberi pelatihan kue nanti juga bisa memberikan bantuan mencari sertifikat halal sama PIRT. Baik, ini mungkin dijawab dulu ya dari Bu Novi terkait hal ini. Ini kan salah satu aspirasi juga dari warga. Silakan Bu Novi. Nanti insya Allah di 2024 kita akan mencoba untuk menganggarkan untuk PIRT dan sertifikat halal. Tapi kalau mau mengajukan itu Bu, kita memang harus dapurnya benar-benar bersih, semua terjaga higienitas. Terus airnya juga kan ada takarannya, pH-nya sekian memang harus benar-benar bersih. Jadi nanti umpamanya kita ada peluang di situ, saya mohon ibu-ibu untuk benar-benar menyiapkan tempatnya yang benar-benar bersih dan
layak untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Ada tambahan dari Pak Dukuh terkait nilai gizi, kebersihan yang juga harus dijaga nih oleh warga selain daripada memiliki keterampilan untuk membuat makanan itu sendiri. Oke, sebenarnya bukan hanya kita harus menjaga kualitas, juga sebaliknya identitas atau itu legalitasnya sebagai apa yang diminta Bu Sumiati, sehingga semuanya nanti bila mana untuk memproduksi itu bila mana nanti dikasihkan supermarket bisa laku, sehingga semuanya kita harus sinkron bagaimana caranya kita minta legalitas, mencari legalitas agar senantiasa nanti setelah diadakan sosialisasi atau diadakan pelatihan yang telah berlalu itu kita bermanfaat untuk keluarga, khususnya tidak di situ jaga nek wong Jawa kalau bahasa Indonesia enggak tergantung sebagai laki-lakinya, sehingga untuk menambah nafkah atau menambah keberhasilan dari suaminya begitu. Tadi kan kalau aspirasi dari Bu Sumiati kita sudah dengar, kalau dari Pak Dukuh apa yang kira-kira akan disampaikan nih untuk Bu Novi? Sebenarnya kan nyun sewu, Bu Novi itu bukan hanya sebagai aspirasi, itu bukan hanya untuk pelatihan, segala sesuatu yang telah diberikan pada masyarakat itu sangat bermanfaat, karena kan baik untuk pembangunan fisik maupun segala sesuatu sudah tercantum, sudah di situ sudah dicanangkan, bahkan merasakan masyarakat khususnya bukan hanya di Tamanan, tapi double-nya bangun Tapan Piungan sudah terasa, bahkan juga sebagai di situ pendukung dulu sudah banyak sekali merasakan apa yang telah diberikan pada masyarakat khususnya. Gitu. Oke, dari Bu Novi silahkan apa yang disampaikan kepada warga gitu saat ini? Yang saya pengennya sekarang warga itu guyup rukun ya, jangan sampai, apalagi ini mau pemilu, kita jangan sampai hanya karena beda pilihan terus kita gontok-gontokan, jangan sampai. Jadi kita memang kita beda pilihan waktu di TPS. Kalau kita sudah keluar dari TPS, kita sudah berbaurlah kembali dengan masyarakat. Jangan sampai aku milih ini beda pilihan terus neng-nengan seperti itu kan jadi tidak bagus seperti itu. Terus Bismillah, kemarin saya di perubahan ini banyak lampu-lampu yang saya taruh di dekat masjid, karena saya pengen lampu-lampu itu kalau sholat subuh sama isya kita kan padang, jadi kita tidak takut untuk berangkat ke masjid seperti itu. Oke, itu kan terkait dengan warga harus guyup rukun, saya setuju. Kemudian infrastruktur juga sudah semakin maju gitu kan. Terkait dengan pelatihan keterampilan terakhir yang ingin disampaikan kepada warga, masyarakat, ibu-ibu khususnya. Bismillah, ibu-ibu semua, semoga pelatihan hari ini, kan kita 2 hari, hari ini dan besok, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Dan insya Allah nanti dengan pelatihan ini kita bisa mendapatkan income raketang nanti sedikit-sedikit. Kita nggak mungkin toh kok langsung brel seperti itu ya, kalau umpamanya belum bisa menjual, coro dene kita sudah bisa untuk keluarga sendiri seperti itu. Oke, warga guyup rukun, bahagia, sehat dan terus produktif. Nanti lama-lama tujuan kita sama-sama tercapai ya Bu, yaitu meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih Bu Novi, Pak Dukuh dan juga Bu Sumiati sudah berbincang bersama dengan kami. Ini juga menjadi akhir dari perbincangan kami. Pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat hari ini, saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.